Shalom saudara-saudari, dimanapun Anda berada, saya selalu menyapa saudara di dalam kasih Kristus. Karena kehidupan kita sampai hari ini, kita selalu menyadari semua karena Tuhan. Sehingga kita layak untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Dia layak menerima pujian. Hanya kita harus selalu atau senantiasa memuji Dia, menyembah Dia, naikkan rasa syukur dari hati kita yang tulus, yang murni. Lewat channel ini saya percaya setiap kita pasti semakin dikuatkan karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang kita dengar sangat memberkati kita, bahkan memberikan kita selalu pengharapan. Di keadaan yang tidak enak, kondisi yang berat, tetapi kita tetap bisa meluapkan rasa syukur kita, meluapkan rasa cinta kita, kekaguman kita akan Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, bukan berarti tidak mengalami pergumulan atau tantangan, tetapi justru di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah rasa sakit kita tetap bisa memuji Tuhan. Seperti Raja Daud dalam Alkitab selalu berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Diperintahkannya untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukanlah bergantung atau tergantung dengan perasaan kita. Karena seringkali perasaan kita salah, saudara. Dan kita memuji Tuhan bukan hanya berkat-berkatnya saja yang kita terima. Atau kita sulit memuji Tuhan karena seringkali kita terintimidasi pikiran kita. Tetapi saat ini, saya dengan tegas mengingatkan saudara, tetaplah memuji Tuhan sekalipun keadaan saudara berat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Katakan bersama dengan saya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan ini tema saya, yaitu pujilah Tuhan Allah kita. Allah yang esa. Karena Dia titik. Saudara boleh isi nanti ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan, selalu kita awali dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun kondisi yang kami hadapi, kami mau tetap perintahkan jiwa kami, terlebih roh kami, hati kami, untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai segenap batinku. Karena namanya adalah menara yang kuat. Namanya begitu berkuasa, tidak ada tandingannya. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, bahkan yang tidak kami pahami. Tetapi iman kami tetap percaya bahwa Tuhan satu-satunya Sang Juru Selamat. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Dan kami mohon, biarlah hati kami tidak berhenti untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka diberkati. Pengharapan mereka indah, gemilang, penuh pengharapan. Dalam nama Yesus, firman-Mu berkuasa atas kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab selalu berkata bahwa pujilah Tuhan. Dan saya bacakan Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Israel bukan hanya sekedar
Israel yang ada di negara sana. Tetapi Israel berbicara orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang menerima kasih karunia. Kalau saudara saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan tutup hatimu, tetapi bukalah dengan ketulusan, maka Tuhan pasti menyelamatkan engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pujilah Tuhan Allah kita, karena Dia ... Artinya saudara bisa isi. Nah saudara, saya bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat 10 sampai 14. Judul Alkitab, puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Nyanyikanlah. Jangan stop, saudara. Alasan kita memuji Dia karena Dia Sang Juru Selamat. Tidak ada tandingannya. Keadaan boleh menjepit saudara, kondisi boleh menekan kehidupan saudara, tetapi jangan sampai engkau berhenti memuji Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia sanggup menyelamatkanmu, sanggup menyelamatkan saya, sanggup menyelamatkan saudara. Jangan batasi ya kuasa Tuhan. Tuhan itu hebat. Dia Sang Penyelamat. Dia punya cara. Tidak perlu dibantu oleh manusia. Tidak perlu dibantu dengan pikiran manusia. Tidak perlu dibela oleh manusia. Tuhan punya cara menyelamatkan saudara. Saya tidak memahami, saya tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan menolong, tapi percayalah, Tuhan menyelamatkan saudara. Jangan berhenti memuji Tuhan. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Tidak ada yang terlewatkan. Semua ciptaannya akan memuji Dia. Hebat gak? Betapa dahsyatnya, luar biasa. Tuhan bisa lakukan. Tuhan punya kuasa. Segala ciptaannya tunduk kepada nama Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Artinya power. Punya kuasa. Maha kuasa. Kalau sudah maha, sudah di atas segala-galanya. Dan selanjutnya ayat 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar melambangkan orang yang sudah menolak Tuhan. Orang yang berontak. Orang yang tidak mempercayai Yahweh atau Allah yang esa. Tetapi bayangkan, baiklah padang gurun menyaringkan suara. Dimanapun suara Tuhan tetap dinyanyikan. Dimanapun manusia ketika melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, pasti hatinya akan memuji Tuhan. Karena ada cinta, ada luapan. Karena menyadari segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, apa yang tidak ada pengharapan, Tuhan bisa buat segala sesuatu menjadi hidup, menjadi punya pengharapan. Padang gurun melambangkan suatu yang sepi, gersang, tidak ada apa-apa. Tetapi suara Tuhan sampai ke sana. Sehingga apapun yang mati, Tuhan bisa memberikan pengharapan, keselamatan. Ayat ini adalah gambaran atau contoh bahwa manusia ketika mengalami Tuhan, melihat Tuhan, merasakan karena ada Tuhan, maka dimanapun berada akan menjadi hidup, akan memiliki pengharapan yang luar biasa.
Pujilah Tuhan Allah kita, karena Dia sungguh luar biasa. Saudara boleh tulis, sungguh luar biasa. Ayat selanjutnya, ayat 11, dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Ya memang daerah tanah Israel pasti ada bukit, ada batu-batu. Ya melambangkan tempat perlindungan pada saat ada musuh atau peperangan. Dan juga ada gunung-gunung melambangkan tempat yang maha tinggi. Mungkin itu pemerintahan atau kerajaan. Kalau di Indonesia presiden, ada istana. Artinya di tempat yang maha tinggi pun di mata manusia berhak memuji Tuhan. Karena Dia layak dan Dia harus dipuji. Kalau kita sudah puji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan nanti buat kita menjadi senang. Tetapi jangan berhenti di berkat-Nya saja. Jangan berhenti di menerima berkat-berkat-Nya saja. Tetapi ada pribadi. Tulis saudara, memuji Tuhan karena ada pribadinya. Pribadi ilahi, bukan pribadi seperti manusia, tapi pribadi ilahi. Selanjutnya ayat 12, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Penghormatan kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak dihormati. Hanya Dia cukup dihormati. Kalau Dia dihormati, saudara pun di lingkungan saudara, di tempat saudara beraktivitas atau melayani Tuhan, saudara pasti dihormati. Bukan gila hormat, tetapi karena kita sudah menghormati Tuhan, Tuhan juga menghargai kita. Amin. Nah saudara, selanjutnya dikatakan ayat 13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Allah kita digambarkan sang pahlawan. Tidak ada tandingannya. Siapa yang bisa? Mau ribuan orang. Kalau sudah jadi pahlawan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dialah Tuhan. Dialah Yesus Kristus. Dialah Allah yang hidup. Hakim yang adil. Di dalam kekekalan kerajaan sorga. Tetap pujilah Tuhan. Jangan berhenti memuji Tuhan. Dan dikatakan lagi di ayat yang ke Yesaya 43. Ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Ya, saudara dan saya orang percaya saksi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Saudara dipilih Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Apapun rasa sakit saudara, penderitaan yang saudara alami ketika mengikut Tuhan, jangan mundur. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa. Tetap pujilah Dia. Ya, itu yang terbaik. Alasan kita memuji Tuhan, karena Dia adalah Tuhan. Tidak ada tandingannya. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Amin. Tidak ada Allah sebelum Tuhan. Karena Dia Allah yang esa. Sebelum dijadikan semuanya, Dia sudah ada. Dia Alfa dan Omega. Maka dari itu, kita layak memuji Tuhan karena Dia Alfa dan Omega. Artinya tidak ada kurun waktu. Dia awal dan Dia akhir. Dia segala-galanya. Dia selama-lamanya. Itulah Tuhan yang ajaib, yang hidup, yang hebat, yang perkasa, di luar kemampuan manusia.
Dikatakan lagi, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat. Dia datang ke dunia ini dalam rupa manusia, tapi benihnya adalah ilahi, berasal dari sorga, berasal dari supranatural, kekekalan, kerajaan yang nyata. Kita di dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita bisa banggakan. Semua hanyalah mengelola. Pengelola. Tuhan pemilik, kita hanya mengelola. Jadi tidak ada yang kita bisa pegang di hidup ini. Hanyalah kita bersinar, menjadi garam, menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita layak memuji Dia. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara, ada beberapa hal. Saudara boleh tulis. Yang pertama dalam terjemahan Ibrani disebut Jehovah Jireh. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Atau dalam bahasa Inggrisnya, The Lord my provider. Allah yang menyediakan. Amin. Apapun kondisi saudara, percayalah Allah menyediakan jauh lebih yang terbaik. Mungkin belum sekarang, mungkin belum ke depannya, tetapi Tuhan tidak ingkar janji. Jadi, jangan berhenti memuji Tuhan. Kalau kita sudah kejar pribadinya, berkatnya pasti mengikuti Dia. Asalkan jangan selalu kecewa kepada Tuhan. Yang kedua, pujilah Tuhan Allah kita karena Dia, saudara boleh tulis di kolom komentar, The Lord my healer. Dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Ibrani disebut Jehovah Rafa atau Jehovah Rofa. R-O-P-H-A. Rofa. Tapi dibacanya Rafa. Artinya Dia sang penyembuh. Kalau saudara seandainya belum disembuhkan, jangan kecewa, jangan kecil hati. Tapi Tuhan bisa percayakan saudara untuk menjadi saksi Tuhan. Maksudnya apa ya? Sekalipun kelemahan secara fisik, tapi satu sisi atau sisi lainnya Tuhan percayakan engkau pribadi yang luar biasa. Jadi jangan kecewa kalau penyakitmu belum disembuhkan, tetapi bersyukurlah kalau engkau tetap berdoa dan engkau mengalami kesembuhan karena Dia Jehovah Rafa. The Lord my healer. Yang ketiga, pujilah Tuhan Allah kita karena Dia Jehovah Nisi, atau bahasa Inggrisnya The Lord my banner. Allah panjiku, Allah penjaga atau keselamatanku. Dialah panji-panjiku. Artinya Dialah tempat perlindungan yang aman. Jehovah Nisi. Yang keempat, pujilah Tuhan Allah kita karena Dia The Lord my peace. Bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Ibrani, Jehovah Shalom. Artinya Sang Raja Damai. Dunia ini tidak ada kedamaian. Di dunia ini maksudnya sulit untuk mencari damai. Saudara sekalipun hidup saudara sederhana, tapi ada rasa damai, ada rasa ketenangan, damai sejahtera. Itu yang berasal dari Tuhan. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan apapun. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang yang beriman, yang percaya akan perkataan firman Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Iya dan amin. Katakan Jehovah Shalom.
ada kedamaian, ada ketenangan di setiap berbagai macam pergumulan dalam hidup. Tuhanlah yang memberikan sang kedamaian. Damai di hati, damai di pikiran kita. Artinya masalah tidak hilang, tetapi kita ada pengharapan. Tidak putus asa. Itulah indahnya bersama dengan Tuhan. Jadi, pujilah Tuhan Allah kita karena Dia sang pemberi kedamaian. Selanjutnya, pujilah Tuhan Allah kita karena Dia Jehovah Roah. Roah. R-O-A-H. Ruah atau Roah. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord my shepherd adalah Tuhan gembalaku. Ya, saudara, Tuhan itu dilambangkan seperti gembala. Kita adalah domba-dombanya. Bukan berarti kita domba beneran, tetapi kita digambarkan, diberi contoh seperti domba. Makanya dia sebagai korban yang dilambangkan domba. Bukan Tuhan Yesus itu domba. Saudara jangan salah paham ya. Jadi the Lord my shepherd, Dia sang gembala. Kalau gembala itu melindungi dombanya. Gembala pasti punya tongkat, melindungi, menjaga. Tuhan tidak perlu tongkat. Dengan kuasanya saja tidak ada yang bisa menandinginya. Semua gemetar. Tapi Tuhan percayakan malaikat-malaikat. Malaikat, jaga anakku yang kukasihi. Saudara dan saya. Orang-orang percaya. Orang-orang yang setia. Itulah gembala kita, gembala agung. Dia membalut luka. Luka-luka yang robek. Luka-luka yang perih. Atau itu melambangkan di mana manusia hatinya pedih, pahit, kecewa, dan lain sebagainya. Dia sang gembala agung. Dia yang membalut setiap luka kita, sehingga kita sembuh. Amin. Selanjutnya, pujilah Tuhan Allah kita karena Dia Jehovah Tsidkenu. Tulisannya Tsidkenu. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord my righteousness. Ya, memang agak berat saudara. Atau maaf kalau bahasa atau kosakata saya kurang pas, tetapi saudara tahu dalam bahasa Inggris disebut righteousness. Tulisannya RIGHTEOOUNESS. Ya, righteousness. Ya, saya sangat sulit untuk berbicara, tetapi saya percaya yang paling penting adalah artinya. Menunjukkan bahwa Dia Allah sang kebenaran. Firman-Nya sang kebenaran. Tetapi hati-hati, Alkitab begitu banyak yang menyerupai, padahal itu bukan kebenaran. Kita tidak percaya adanya Mormon, ajaran Mormon. Kita tidak memegang ajaran Saksi Yehova, Mormon, LGBT, Alkitab-Alkitab yang demikian. Kita tidak mempercayai itu. Hanya ini yang kita percayai. Hati-hati saudara. Peganglah firman Tuhan atau Alkitab LAI, itu lebih baik. Mari banyak baca Alkitab, karena inilah sang kebenaran. Ini Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Firman-Nya, perkataannya yang diilhami kepada para penulis. Begitu banyak penulisnya, tetapi semua saling melengkapi, saling menyatu. Dan semua berbicara tentang Sang Juru Selamat. Keselamatan yang Allah
berikan, Allah lakukan bagi orang-orang percaya. Dialah sang kebenaran. Alkitab berkata, Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada yang datang ke sorga atau kepada Bapa tanpa beriman melalui Yesus. Jadi saudara, bersukacitalah engkau memiliki Tuhan Yesus. Jangan sampai jual imanmu dengan harta, dengan keuangan, dengan jabatan. Saudara yang rugi. Mungkin saudara untung di dunia ini, tetapi hati-hati. Kalau Tuhan sudah marah, kalau Tuhan sudah sedikit sentil kita, selesai hidup kita. Kalau kita mati, meninggal dunia, saudara siap menerima hukuman selama-lamanya? Tidak ada kata ampun. Jadi sekarang, jangan jual imanmu, tetapi iman doakan. Kalau ada yang lemah, atau ada yang sudah terlanjur keluar imannya, karena berbagai hal, kita memang tidak bisa mengubah manusia, hanya firman-Nya, hanya doa yang bisa kita lakukan. Tetaplah berdoa, biar tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Bagian kita adalah berdoa, mengingatkan, dan doa dengan iman. Amin saudara, itu dia, pujilah Tuhan Allah kita, karena Dia begitu luar biasa. Sang Juru Selamat manusia. Dengarlah hai orang-orang percaya, hai orang-orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan kita hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang layak dipuji, karena Engkau Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang melindungi dari segala bahaya, Allah yang memberikan kedamaian, Allah yang memberikan kami untuk mengerti jalan Tuhan, memahami jalan Tuhan. Karena Engkau adalah gembala kami. Gembala yang membalut luka kami, sehingga kami sembuh dari segala luka di hati, di hidup ini. Engkau Allah yang hebat, Allah kebenaran. Tidak ada tandingannya. Hanya Tuhan yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Itulah yang Yesus katakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah diberkati. Kami mau hati kami selalu memuji Tuhan. Bukanlah bergantung kepada perasaan, tetapi iman kami, roh kami tetap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan, jangan berhenti untuk memuji Tuhan, karena Tuhan kita hidup, Sang Juru Selamat manusia. Jangan lupa untuk klik like, jempolnya di tombol jempol, dan saudara tulis di kolom komentar kalau diberkati setiap kebenaran firman yang kita dengar, dan juga jangan lupa subscribe dan juga share lewat handphone saudara supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.